Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Shalom, keluarga masa depan cerah, puji syukur hanya bagi Tuhan, karena hanya anugerahnya kita sekarang masih bisa beribadah. Mari kita berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan Yesus, persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah serta mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah, Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, semangat, 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 sukacita, sukacita, sukacita. Bersama-sama kita dalam ibadah online kita. Mazmur 103 ayat 2 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Kita sama-sama datang ke hadapan hadirat Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyatakan bahwa Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Karena Dia telah mati bagi kita. Dan Dia juga telah bangkit bagi kita, menyelamatkan setiap kita. Haleluya Tuhan. Sungguh Yesus yang telah menyatakan Dia adalah Allah yang berkuasa. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. amin Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Karena Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik
bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. katakan sama-sama, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Amin Tuhan. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Tuhan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Kali katakan, He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Haleluya Yesus. Sungguh baik bagi kami Tuhan. Allah yang telah mati dan bangkit bagi kami, menebus setiap kami, menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau layak terima segala pujian dan hormat Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Segala pujian dan kuasanya bagi Engkau Tuhan. Allah kami yang bangkit. Dan Allah kami yang hidup sampai selama-lamanya. Allah kami yang memelihara setiap kehidupan kami. Allah yang peduli. Allah yang sayang pada setiap kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami melalui setiap hari-hari kami. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kami. Karena ada kekuatan dari Engkau atas setiap kami Tuhan. Hari ini kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami terima kembali anugerah-Mu Tuhan. Untuk kami terima kembali pertolongan dari Engkau Tuhan. Untuk kami menerima kembali kekuatan dari Engkau yang ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kekuatan di hidupku, Kami dapat di dalam Yesus. ku dapat dalam Yesus. Karena Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidup kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatan di hidupku, Kami dapat dalam-Mu Yesus. dapat dalam Yesus. Allah yang setia, Pernah tinggalkanku, setia menopangku, kami berseru berseru
sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan setiap keadaan kami Tuhan. dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Ajaib Engkau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. mari kita nyatakan Dia Allah yang berkuasa. Sanggup Dia adalah Allah yang sanggup memulihkan setiap kita. keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Ajaib Engkau Yesus, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan apapun keadaan kami Kau sanggup Tuhan. dalam tangan-Mu Dalam tangan-Mu
pengagungan, layak terima segala hormat, layak terima segala penghormatan. Sibarana lamura balaya lamura batakaya lamoya syarama. Kami nyatakan Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau heran Tuhan. Labalana lamura kalaboya labasikire manarana ya namoya shanana. Ya la 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 moya ramala la la moya namaya shanana. Haleluya, haleluya. Ura la la mu namaya namaya shanana. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Haleluya. Allah yang setia, Dialah yang menopang kami. Allah yang sanggup pulihkan, Allah yang sanggup sembuhkan, Allah yang sanggup mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hadiratmu di sini Tuhan. Roh Kudus Kau hadir Tuhan. Roh Kudus Kau hadir tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Engkau menjamah kami, Engkau mengubahkan kami. Engkau memulihkan kami dan Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Engkau lihat setiap keadaan kami pada hari ini Tuhan. Apapun keadaan kami saat kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya Allah kami sanggup memulihkan. Kami percaya kuasa salib-Mu itu Tuhan. Sungguh dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Bukan hanya menghapuskan dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Tapi untuk masa depan kami, kesehatan kami. Engkau telah menanggung semuanya Tuhan. Segala kutuk telah Kau patahkan di atas kayu salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bisa rasakan kuasa-Mu Tuhan. Mengalir dan menjamah, memenuhi setiap kami pada hari ini Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengar Engkau berbicara kepada setiap kami secara pribadi Tuhan. Mari buka hati dan telinga kami untuk menjadi tanah yang subur. Supaya benih yang ditaburkan pada hari ini oleh hamba-Mu Tuhan akan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami dan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya percaya kita semua diberkati dan dilindungi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Selama bulan Januari ini kita mendapatkan pengajaran yang luar biasa tentang kuasa dari firman Tuhan. Pastor Mimi, Pastor Lambert, Pastor James, dan minggu lalu dari Pastor Stefanus mengajarkan kita dan mengingatkan kita dari Matius 7 ayat yang ke-24 yang menjadi tema kita pada tahun ini. Building upon the rock. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menaruh iman kita di dasar yang benar dan kokoh. Ayatnya diambil dari 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Kisah yang sangat terkenal, kisah yang sudah kita tahu.
Mari kita baca ayat tersebut. Ayat 32 berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat terakhir, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Sebuah kisah yang sudah kita sama-sama tahu, kisah yang terkenal, yaitu pertempuran antara seorang anak muda Daud melawan Goliat. David versus Goliat. Masa-masa ini, background cerita dari cerita kita pada hari ini adalah satu masa di mana bangsa Israel menghadapi masa yang sulit. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, adalah masa yang tidak menentu untuk bangsa Israel, karena mereka sedang berperang melawan bangsa Filistin. Dan setiap hari ada seorang raksasa yang bernama Goliat mengintimidasi mereka. Cerita mengenai seorang anak muda yang memiliki iman yang besar. Seringkali kita, Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya pribadi, membaca dan terinspirasi dari Alkitab mengenai perjalanan iman, perjalanan kisah dari Alkitab yang tampak-tampaknya luar biasa sekali. Tapi bagaimana dengan kenyataan kehidupan kita? Seperti contoh Daud yang kita bahas pada hari ini. Dia luar biasa sekali semenjak dia masa mudanya. Dia mengalahkan Daud di masa mudanya. Dia mengalahkan berlaksa-laksa banyaknya. Tapi bagaimana dengan saya? Saya tidak punya iman yang besar seperti sebesar Daud ini. Saya hanya orang biasa-biasa saja, Pak. Hidup saya biasa-biasa saja, Pak. Rumah saya biasa-biasa saja, Pak. Bahkan orang tua saya biasa-biasa saja, Pak. Sederhana saja semua. Mari kita lihat contoh di Alkitab secara singkat. Joshua saat menggantikan Musa masih terlalu muda. Marta saat itu, kejadian tentang Lazarus, terlalu khawatir. Petrus dicatat seringkali dalam Alkitab terlalu takut. Dan Zakeus terlalu pendek. Mereka semua punya masalah masing-masing. Tetapi yang mereka punya dalam kesamaan yaitu iman yang besar. Giant faith. Pertanyaan pertama. Mereka semua punya iman yang besar. Mereka semua punya giant faith. Bagaimana dengan saya? Yang tampaknya biasa saja. Kita buka ayatnya di Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Lalu kita lihat lagi di Kisah 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Dari kedua ayat yang sudah kita baca, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita bisa mengetahui bahwa awalnya, mulanya kita ada di dunia ini, Tuhan memberikan iman, porsi iman yang sama kepada masing-masing kita. Kepada saya, kepada Bapak Ibu di rumah, saat kita pertama kali ada di dunia ini,
porsi iman kita sama, anggap saja 1 kilogram. Kita semua di awal kita ada di dunia ini, kita diberi 1 kilogram. Tetapi apa yang membedakan, apa yang bisa membedakan kualitas iman, iman kita bertumbuh dan lain sebagainya, ternyata itu adalah perlakuan kita terhadap iman kita. Apa kita mentraining iman kita? Apakah kita menggunakan iman kita? Apakah kita terus menumbuhkan iman kita sehingga iman kita ada di dasar yang benar, iman kita bertumbuh di dasar yang kokoh, yaitu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya yang timbul dari pernyataan-pernyataan saya di atas. Kalau begitu, apakah bisa iman kita bertambah atau berkembang? Jawabannya ada di 2 Korintus 10 ayat 15 dan Lukas 17 ayat 5. Kita buktikan, kita baca bersama. 2 Korintus. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap, ini dia, bahwa apabila imanmu makin bertumbuh. Kita lihat di Lukas 17 berkata seperti ini. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Intinya Tuhan melalui firman-Nya di Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Yang mana iman itu bisa bertumbuh melalui firman Tuhan. Kita bisa menumbuhkan iman kita. Latihan membaca firman Tuhan tiap hari, masukkan lagi terus dan terus di Mazmur 119. Itu adalah Mazmur saat Daud terus menggemakan, memperkatakan firman Tuhan yang adalah hidup, yang adalah kekuatan bagi dirinya dan juga jelas bagi kita semua yang mendengarkan sharing firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana iman besar yang dimiliki oleh Daud? Kita akan masuk ke dalam kisah kita pada hari ini saat Daud mengalahkan Goliat. Bagaimana iman yang besar yang dimiliki oleh Daud itu dalam mengalahkan Goliat? Ada 5 poin sederhana yang mau saya bagikan secara singkat bagi kita untuk menjadi kekuatan dan dasar kita. Poin pertama, faith sees. Iman melihat. Ayatnya ada di 1 Samuel 17 ayat 25 dan 26. Saya bacakan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu melihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia, yaitu Goliat, akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anak yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Wah, Daud yang adalah pokok cerita kita pada hari ini melihat hal-hal tersebut. Dia melihat hal-hal kemenangan yang ada di belakang Goliat. Ya, Goliatnya belum dikalahkan. Ya, Goliatnya masih tinggi berdiri dan mengintimidasi Daud dan bangsa Israel itu setiap hari. Tetapi Daud mengatakan, oh, kalau aku bisa mengalahkan raksasa ini, kalau aku bisa mengalahkan masalah ini, kalau aku bisa mengalahkan semua persoalan yang ada di depanku, aku akan mendapatkan apa? Aku akan mendapatkan kekayaan yang besar yang sudah disediakan oleh raja. Oh, ada apa lagi? Aku akan mendapatkan anak perempuan raja sebagai istriku. Wow. Dan yang terakhir, janji yang dia lihat di balik masalahnya, yaitu tidak ada pajak lagi untuknya dan untuk keluarganya. Daud melihat posibilitas. David start to see possibilities. Kalau kita melihat kemungkinan-kemungkinan dan kemenangan yang sudah Tuhan sediakan di sana, pasti kita tidak akan melewatkan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Kita pasti akan bisa melihat melampaui masalah-masalah kita. David able to see the past obstacle since his father rejection. Karena bapaknya gak percaya. Bapaknya gak percaya bahwa Daud ini bisa melawan Goliat.
Bapaknya mendiskreditkan dia, dan bapaknya hanya ingin Daud menggembalakan domba saja. Kita tahu ceritanya saat kakak-kakaknya sedang berperang di medan berperang. Daud yang muda ini ditaruh oleh bapaknya untuk menggembalakan domba-domba saja. Lalu ada penolakan juga dari saudara-saudaranya. Daud bisa melihat hal-hal kemenangan dari hal penolakan, satu tadi dari bapaknya, kedua dari saudara-saudaranya. Dibuktikan dengan apa? Saat Daud membawakan bekal dari bapaknya untuk kakak-kakaknya bilang, "Daud, hei anak kecil, ngapain kamu kesini? Tempatmu bukan di sini berbahaya," dan lain sebagainya. Pulang sana. Daud tidak terintimidasi dari penolakan ayahnya, tidak terintimidasi dari penolakan kakak-kakaknya. Dan yang terakhir, dia mendapatkan penolakan dari Raja Saul sendiri. Saat dia menghadap kepada Saul, "Aku ingin melawan Goliat ini," Saul langsung bilang, "Apa-apaan sih kamu? Kamu masih muda, kamu masih kecil, kamu gak berpengalaman dalam berperang. Lihat orang itu, tinggi besar, pengalamannya banyak, bahkan dia sudah bertraining, dia sudah berlatih perang semenjak masa mudanya. Kamu siapa?" Kita harus bisa melihat ke depan, yaitu kemenangan kita terhadap segala masalah kita. Poin yang pertama, faith sees. Yang kedua, faith believe. Ayatnya ada di 1 Samuel 17 ayat 37. Berkata demikian, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Dengan kata lain, kalau Tuhan dulu sudah menyertaiku dan memberi kemenangan kepadaku, sekarang dan kedepannya Dia adalah Tuhan yang sama yang akan memberikan kemenangan kepada hidupku, kepada hidup kita, kepada hidup saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan yang sama, Dia yang akan melepaskan aku dari hadangan orang Filistin ini. Apa area yang kira-kira kita stop untuk berhenti percaya di dalam kehidupan kita? Karena dalam situasi seperti ini, kita akan hidup memilih menurut feeling kita, menurut perasaan kita, ataukah kita memilih hidup berdasarkan iman kita kepada Yesus Kristus. Akan ada selalu pertentangan antara perasaan kita dan iman kita. Kita buka ayatnya di 2 Korintus 5 ayat 7, berkata, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Apa kira-kira area di hidup Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang kita berhenti untuk percaya? Sudahlah, itu sudah tidak mungkin. Sudahlah, promosi itu sudah hilang. Sudahlah, aku gak bisa buka-buka lagi usaha. Sudahlah, gak bisa lagi. Mari kita percaya kepada Tuhan. Sebab hidup kita bukan karena melihat, tapi hidup kita karena percaya. Perasaan, terkadang kalau perasaan sudah bermain, perasaan itu lebih banyak menuntun kita kepada hal-hal yang negatif dan malas. Hari ini saya rasa-rasanya perasaan saya malas baca Alkitab. Hari ini saya lagi bad mood untuk menyapa orang, saya gak mau. Hari ini saya lagi bete. Hari ini saya lagi galau untuk berdoa, saya tidak tepat waktunya untuk berdoa dan lain sebagainya. Perasaan ingin selalu melihat dahulu, tetapi iman percaya dahulu. Perasaan itu temporary, tetapi iman adalah kekal. Perasaan adalah natural, tetapi iman yang kita percaya dalam Yesus Kristus adalah supranatural. Dunia ini mengatakan kita harus melihat dulu, baru percaya. Tetapi Yesus mengajarkan kita harus percaya dahulu untuk kita dapat melihatnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Karena Dia Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Di Markus 11 ayat 24, kita harus percaya dahulu untuk dapat kita bisa melihatnya. Poin yang kedua, faith, believe.
Iman percaya. Yang ketiga, poin ketiga, faith speaks. Iman memperkatakan. Iman berkata-kata. Ayatnya di 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46 saya bacakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ayat 46, ini dia Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. David said, Daud berkata di ayat yang ke-46. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari membaca lagi, di situ banyak sekali kata-kata akan. Daud akan. Aku akan menyerahkan engkau. Aku akan mengalahkan engkau. Aku akan memberikan mayatmu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau penggunaan kata akan, apakah event atau kejadian yang dia inginkan sudah terjadi atau belum? Pastinya belum. Dia hanya mengumandangkan, dia hanya berkata-kata. Dalam kejadian ini, dia berkata-kata dalam nama Yesus. Dalam kejadian ini, Daud berkata-kata dengan imannya kepada Tuhan Yesus. Aku akan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa kira-kira persoalan kita yang harus kita perkatakan dalam nama Yesus? Yang setiap pagi kita bangun pagi dan kita perkatakan, hari ini harinya Tuhan, aku akan bersuka cita walaupun keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Sama seperti Daud, dia belum mengalahkan Goliatnya, tapi dia berkata, aku akan, karena dia tahu Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada dia. Haleluya. Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Iman itu tidak diam jika ada persoalan yang menghadang. Iman itu tidak diam saat dalam medan peperangan. Faith speaks. Iman berkata-kata. Ada satu quotes yang luar biasa berkata demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. The words that used correctly can move mountain. The words that used incorrectly can create mountain. Kata-kata yang tepat guna jika dipergunakan akan bisa memindahkan gunung. Tetapi kata-kata yang tidak tepat guna bisa membuat satu gunung persoalan bagi kita. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata-kata bisa membawa semangat, tetapi bisa juga membawa lemah lesu. Kata-kata bisa juga membawa pertengkaran, tetapi juga bisa mendatangkan kedamaian. Kata-kata kita bisa membawa sukacita di mana kita berada, tetapi juga bisa membawa perselisihan, pengharapan, atau hal yang negatif. Hari-hari ini di kehidupan saya memperkatakan kata-kata yang daripada firman Tuhan. Saya lebih banyak memperkatakan kata-kata yang positif, yang daripada firman Tuhan, janji-janji Allah. Karena dengan itu saya dapat menerobos segala sesuatu yang tampaknya tidak bisa diterobos, yang tampaknya stuck, yang tampaknya jalan buntu. Tetapi Tuhan yang luar biasa menjanjikan janjinya jika kita berkata-kata, dengan firman Tuhan. Stop being silent, start to speak up into your problems. Yang keempat, poin keempat, faith advances. Iman bergerak maju.
Ayatnya di 1 Samuel 17 ayat 48 berkata, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Sangat luar biasa sekali anak muda kita ini, Daud. Orang Filistin bergerak maju untuk menemui Daud, tetapi Daud bukan hanya bergerak maju, dia berlari, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Iman tidak tinggal diam di dalam zona nyaman kita. Iman harus bertindak, bergerak maju. Apa aspek dalam hidup kita yang perlu kita maju atau bertindak? Kita lihat bagaimana pasukan Israel dalam kisah kita ini. Mereka sedang melakukan apa? Mereka sedang berkemah. Mereka diam, tidak bergerak, diam. Mungkin kita sedang dalam fase diam karena apa? Kita tidak melakukan apa-apa karena selama ini tidak ada breakthrough dalam kehidupan kita, dalam hal yang kita doakan atau impikan. Apa yang harus kita breakthrough di dalam kehidupan kita sendiri? Mari kita maju, mari kita bergerak sama seperti Daud. Dia berlari untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di hadapannya. Time to expand your territory. Time to start again. Enlarge what's ahead of you. Saya jadi teringat sebuah lagu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan ini. Dan memperluas daerahku. Iman tidak mengenal kata menyerah. Iman tidak mengenal kata mundur. Iman tidak mengenal kata kalah. Mari kita maju. Apapun situasi yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini, saya percaya bersama Yesus, mari kita bertindak. Mari kita mengambil langkah iman bersama Yesus. Sama seperti Daud berlari, bergerak. Dan saya percaya kemenangan akan kita dapatkan. Dan poin terakhir, poin ke-6, faith overcomes. Faith overcomes. Iman memperoleh kemenangan. Ayatnya ada di 1 Samuel 17 ayat 50. Dan Daud akhirnya menang. Victory. Kita akan menang. Bukan dikalahkan oleh masalah kita. Setiap Goliat dalam kehidupan kita. Setiap masalah dalam kehidupan kita. Entah itu financial problem, entah itu health problem, atau hubungan antara suami istri, ayah dan anak, dan lain sebagainya. Mari kita melakukan firman Tuhan. Sebulan ini kita sudah diingatkan bagaimana kita harus menaruh hidup kita di atas dasar yang kokoh, yaitu batu, yaitu Tuhan Yesus. Kita membangun rumah kita di atas batu. Dan inilah saatnya untuk kita mempraktekkan apa yang ada di dalam firman Tuhan itu. Saya ulangi lagi poin-poinnya dari nomor pertama. Faith sees. Mari kita bisa melihat kemenangan yang sudah Tuhan sediakan di balik setiap masalah kita. Nomor 2, faith believe. Iman percaya. Yang ketiga, faith speaks. Stop being silent. Mari kita memperkatakan hal-hal sesuai dengan janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap pagi. Yang keempat, faith advances. Faith bergerak. Iman kita harus memperlakukan. Iman kita harus bergerak maju. Dan yang terakhir, faith overcomes. Iman memperoleh kemenangan bersama Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang memberikan kepada kita kekuatan. Makanya kita jangan menyerah dan terus bertahan di dalam Yesus. Perkatakan firman Tuhan atas segala masalah-masalah kita. Bangun pagi dengan semangat yang daripada Allah. Perkatakan hal-hal yang positif dan terus maju. Jangan berdiam diri. Maju dalam Tuhan Yesus kita. Kiranya firman ini menjadi kekuatan dan berkat bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam kita menghadapi keseharian kita ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman ini dibagikan dan menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus
memberkati. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kebenaran yang mengubahkan setiap kehidupan kita, amin. Ya, saat yang terbaik untuk kita memberikan persembahan untuk Tuhan kita. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa dipersiapkan, nanti bisa ditransfer melalui OVO, GoPay, atau melalui nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara semuanya. Mazmur 96 ayat 8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang bisa kami rasakan, pujian dan penyembahan yang bisa kami nikmati Tuhan. Karena kami tahu Allah kami hadir di tengah-tengah kami. Dan Allah kami yang telah memberkati kami datang saat ini dengan membawa pengucapan syukur kami. Kami bawa persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap persembahan kami untuk memperlebar dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau dengan bersuka cita hanya di dalam nama Yesus. Kami siap memberi dan berdoa. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Untuk di bulan Februari 2022, kita akan mulai kembali mengadakan ibadah onsite setiap minggunya di gedung gereja, baik itu di MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Ibadah ini akan dilakukan dengan kuota terbatas dan tetap mematuhi prokes yang berlaku. Untuk di Bogor, kita akan beribadah setiap hari Sabtu jam 5 sore dan hari Minggu jam 9 pagi. Untuk MDC Depok dan Tangsel, kita akan beribadah setiap hari Minggu jam 9 pagi. Untuk syarat mengikuti ibadah onsite ini, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan pendaftaran ke sekretariat dengan nomor yang tertera di layar atau melalui pemimpin kesan masing-masing. Jemaat diharapkan sudah melakukan vaksinasi dan dalam keadaan tubuh yang sehat untuk dapat mengikuti ibadah onsite ini. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi pemimpin kesan atau sekretariat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus bersemangat beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya percaya pujian penyembahan dan firman Tuhan yang sudah dibagikan menjadi kekuatan bagi kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pastor Mimi Santosa. Ibadah dapat diakses mulai pukul 5 sore pada tanggal 5 Februari 2022 melalui YouTube MDC Bogor Online. Mari Bapak Ibu, kita undang kerabat kita untuk beribadah bersama. Pastinya akan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, doa jemaat keluarga masa depan cerah rutin diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30 dan doa fajar di hari Senin pukul 5.30 melalui Zoom. Bapak Ibu bisa mendapatkan link dan meeting ID-nya melalui pemimpin kesan masing-masing atau menanyakan kepada sekretariat gereja. Bapak Ibu, mari kita tetap setia mengikuti kesan online
Kesan juga dapat diikuti melalui onsite atau tatap muka. Melalui kesan ini, kita saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Ibadah anak diadakan setiap minggunya melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu yang punya anak di sekolah dasar, dapat mengikuti sekolah minggu dan menanyakan meeting ID ke kakak sekolah minggu cabang masing-masing. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan telah disampaikan dan saya begitu diberkati oleh kebenaran yang diberikan, bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kalimat yang mengatakan, the word that used correctly can move the mountain. In the contrary, the words that used incorrectly can make a mountain. Bagaimana perkataan kita berkuasa memindahkan gunung atau sebaliknya menciptakan gunung dalam kehidupan kita. Karena itu, hati-hati dengan apa yang saudara katakan, perkatakan apa yang saudara lihat, saudara dengar dari firman Tuhan dan imani, itu menjadi sesuatu yang membuat saudara mengalami terobosan di tahun 2022 ini. Biarlah iman kita semakin bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita terima berkat dari firman dan juga sepanjang minggu ini kita diberi kemampuan untuk menang lewat pertumbuhan iman berdasarkan firman yang kita terima. Mari kita pulang dan kita terima semua yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah pertumbuhan iman yang sempurna melalui pendengaran akan firman sekaligus memperkatakan firman dan melakukan apa yang dinyatakan oleh firman, memampukan kita untuk menang atas segala situasi dan terus mengalami kuasa Tuhan, mengalami berbagai mujizat yang tidak mungkin. Dan sebaliknya, melalui kebenaran firman, kemerdekaan, kekuatan yang baru, kemampuan ekstra Tuhan tambahkan dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara. Terimalah kebenaran firman-Nya, jadilah berkat bagi semua orang, dan alami terus pertumbuhan iman di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada Bapak Ibu. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari yang menerima berkat semua boleh berkata, Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.